Tapi anjurannya seperti itu, wadunal jahri minal qaul bil gudui wal asal, pagi dan sore. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Memang ada yang perlu kita koreksi juga ya, karena selama ini juga kita kalau ada demo itu suara takbir itu selalu dengan suara keras, Allahu Akbar. Iya. Tapi kalau lihat hadis nomor 13, terenyuh juga. Coba kita baca. An Abi Musa qala, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi gozatin, dalam sebuah perang, gozwah. Kalau gozwah itu perang yang dipimpin oleh Nabi. Kalau Nabi tidak ikut namanya saroya, sariyah. Paja'ana, kami mulai. Ini lisyuru. La nas'adu sarofan. Saropan itu meninggi sebenarnya. Orang saropan itu orang yang mulia, orang yang tinggi. Tapi di sini maksudnya tidak mendaki saropan, tanah yang naik, bukit begitu. Wala na'lu saropan. Na'lu semakin tinggi maksudnya, naik ke semakin atas, ke atas bukit. Wala nahbatu piwadin, dan tidak menuruni sebuah lembah. Kalau tadi naik gunung, turun lembah. Illa rafa'na aswatana, kecuali rafa'na, kami mengeraskan aswatana, suara kami, bitakbir, dengan takbir. Allahu Akbar. Maklum mau perang, dalam rangka membakar semangat. Qala, kata Abu Musa, padana minna, nah mendekati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi mengingatkan, ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, peliharalah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma, kalian itu tidak sedang berdoa kepada yang tuli, wala ghaiban, dan tidak berdoa kepada yang goib. Goib di sini dalam pengertian bukan sembunyi, tapi goiban dalam pengertian yang tidak ada sama sekali. Innama tad'una, tiada lain kalian ini sedang berdoa sami'an, yang maha mendengar, basiron, yang maha melihat. Jadi ternyata para sahabat juga ditegur oleh Nabi, tong tarik-tarik teling. Da maneh teh ngadoa teh lain kana torek kepada yang maha mendengar, maha melihat. Ulah siganu tadi, da mesin tarik dia moal katorekan ieu. Summa qala, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Qais, ala u'allimuka, mau tidak kamu aku ajari kalimatan, dengan sebuah kalimat, hiya min kunuzil jannah, kalimat itu termasuk kanzun itu simpanan surga, tabungan surga. Kalimatnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Rahul Bukhari. Memang Rasulullah ketika menyerang Khaybar, subuh-subuh, istilahnya mungkin kalau di kita serangan fajar, di Khaybar itu waktu itu ada dua kabilah Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Oleh Nabi diserbu pagi. Karena menurut riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah itu sering melakukan serbuan serangan ke pertahanan musuh itu subuh. Didengarkan di kampung itu, terdengar adzan atau tidak? Kalau terdengar adzan, kafa'anhum, Nabi tidak jadi menyerang kampung itu. Karena kalau sudah ada adzan berarti di sana sudah ada muslim. Wah, diurang sih karena loba kampung nu kudu diserbu lantaran ai subuh tara kadenge adzan. Tapi kalau
tidak terdengar adzan, aghara alaihim. Oleh Nabi kemudian diserang, termasuk Khaybar. Maklum Pak, subuh orang masih pada tidur sebagian, ada yang baru bangun, ada yang masih di WC misalnya, belum siap apa-apa langsung diserbu. Nah, Nabi waktu itu memang berteriak, tapi bukan takbir. Kalimatnya itu kharibat Khaybar, hancur Khaybar. Ya ruas Pak dengan serbuan seperti itu. Tapi ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mengisyaratkan bahwa di zaman Nabi pernah ada zikir keras setelah sholat wajib. Sehingga di kita banyak orang yang mengamalkan begitu kan. Begitu selesai sholat kemudian zikir. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dasarnya katanya ada ini hadis riwayat Bukhari ini nomor 14 saya tuh. Saya ambil. Cek saya dalilna aya cenah. Riwayat Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu. Ibnu Abbas menghabarkan anna raf'as saut, bahwa mengeraskan suara bidzikri, suara zikir, hina yansarifun nasu, ketika orang-orang selesai minal maktubah, dari sholat wajib, kana ala ahdin nabiyyi, pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu, keadaanku mengetahui, idzan sarafu bidzalika, apabila mereka selesai dari hal itu, idza sami'tuhu, karena aku mendengarnya. Jadi mendengar langsung Ibnu Abbas. Kumaha Pak? Gue aya dalilna. Kalau begitu boleh mengeraskan suara zikir sehabis salat. Ilahi Rabbi maksudi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tidak? Di atas diperintahkan khifatan, khufyatan, waduna jahri minal qol. Ya, bahkan sahabat juga bertakbir keras oleh Nabi, ditegur. Mana teh ngadua bukan kepada yang tuli, tapi di bawah pernah dilakukan. Kalimatnya itu kana ala ahdin Nabi. Jadi begini Pak ya. Kata Ibnu Abbas, mengeraskan zikir sehabis sholat wajib itu kana ala ahdin Nabi, pernah dilakukan di zaman Nabi. Pertanyaannya, waktu Ibnu Abbas berkata, masih dilakukan tidak zikir seperti itu? Logikanya tentu saja tidak. Undang-undang ini pernah berlaku zaman Orde Lama. Zaman sekarang masih berlaku tidak undang-undang itu? Tentu saja tidak. Makanya para ulama mengatakan itu memang pernah li ajli taklim. Nabi mengeraskan suara itu dalam rangka taklim, mengajarkan apa yang dibaca sehabis sholat wajib. Bukan kemudian menjadi amal setiap habis sholat wajib. Sebagai bandingan, Nabi melarang tempat imam itu lebih tinggi daripada makmum. Tapi kalau makmum tempatnya lebih tinggi dari imam boleh. Kalau menurut pikiran kita kan mestinya yang boleh itu imam. Tapi ternyata karena Islam bukan diukur dengan pikiran tapi dengan dalil, ya sudah kita ikuti petunjuk Nabi bahwa tempat imam itu tidak boleh lebih tinggi daripada makmum. Di kita malah rata-rata masjid tempat imam itu nggak sengaja ditinggikan. Padahal itu yang dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi pernah sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar, takbir, terus baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku di meja, kemudian iktidal. Tapi pas sujud beliau turun dari meja.
Dari mimbar itu kemudian sujudnya di tanah, di bawah. Begitu bangkit ke rakaat kedua, naik nih karena mimbar. Fatihah, surat, ruku, i'tidal, pas sujud, turun lagi. Di dalam hadis itu disebutkan kohkoro, Nabi mundur turun, kemudian sujud di tanah. Bukankah Nabi melarang sholat di atas imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum? Tapi kenapa Nabi melakukannya? Nah, ulama berkesimpulan itu dalam rangka taklim, mengajarkan. Jadi Nabi mengajar kepada para sahabat tentang cara sholat dengan metode demonstrasi. Jadi mengajar sambil langsung praktek. Bukan sholat-sholatan, tapi sholat beneran. Tapi karena tidak boleh tadi, maka mungkin Nabi sengaja sholat di atas mimbar itu supaya dari belakang kelihatan bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal. Tapi karena tidak boleh sepenuhnya, maka Nabi kemudian turun sujudnya di tanah. Itu hanya satu kali. Demikian juga halnya dengan mengeraskan suara dzikir sehabis sholat wajib. Kalimatnya juga kana ala ahdin Nabi, pernah dilakukan di zaman Nabi. Logikanya berarti pada waktu Ibnu Abbas berkata, perbuatan itu sudah tidak lagi dilakukan. Karena terkait dengan dalil-dalil di atas bahwa kita dianjurkan untuk tidak mengeraskan suara doa dan takbir itu. Kemudian kalau doa kita ingin dikabulkan, tentu saja harus ada pendorongnya, yaitu amal soleh. Ini berdasar surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni sesungguhnya aku qaribun, dekat. Asbabun nuzul ayat ini, sababun nuzulnya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna panunajjihi. Ya Rasulullah, Gusti Allah itu dekat? Kalau dekat, saya akan berbisik. Ambaidun, ataukah Allah itu jauh? Panunaddihi, saya akan berteriak. Logis kan pertanyaannya? Kalau dekat mau berbisik, kalau jauh berteriak. Jawabannya langsung turun dari Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan fa inni qaribun, aku ini dekat. Maka sesuai dengan pertanyaan si sahabat, berarti karena Allah dekat, maka kalau kita berdoa cukup dengan berbisik, tidak harus dengan bersitegang urat leher. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah da'watad da'i, doa orang yang berdoa, permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, apabila ia berdoa kepadaku. Tapi dengan catatan kelihatannya itu, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Nah, di sini penuhilah, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan berimanlah kepadaku. Jadi yang diijabah doa mah atau perintahku lah gugu. Kalau boleh saya umpamakan seperti anak kita, segala sesuatu selalu minta kepada orang tua kan. Kalau anak kita itu anaknya penurut, soleh, apapun yang ia minta selama kita mampu kita kasih. Tapi ima budak yang dititah hese, muwe, ngedul, malas. Ketika dia ada permintaan juga kita juga malas memberinya. Pak tuh pak, mah tuh mah. Ah maneh mah teu cara kana panitah bapak, ara rese. Kahayang maneh mah kudu pok terolong. Jadi memang kalau saya umpamakan seperti itu, kita juga banyak orang meminta kepada Allah sementara perintah Allah
dia tidak lakukan. Ya susah tentu saja untuk dikabulkan. Tentu saja dasarnya mesti wal yu'minu bi. Ieu mah rajin daek tahajud pedara aya kahayang. Nu kitu mah ngaranna teh nganyar-nganyari. Tara-tara tisa sarinya euy si eta ya datang ka imah make mang sasapukeun, mang gegerohkeun, mang nyeuseulkeun. Cimana horeng rek nyiem doit. Nu kitu mah nganyar-nganyari. Nganyar-nganyari. Jadi dia baru mau beramal karena ada permohonan. Ya rajin saum Senin Kemis karena ingin cepat dapat jodoh. Sudah lain nawaitunya. Mestinya dia itu terus beramal, amal-amal yang diperintahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah ketika kita ada keinginan, ada kebutuhan, ada keperluan, ketika memohon kepada Allah, di sini Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhinya. Karena ia telah memenuhi perintah Allah. Kemudian hal lain yang menunjang dikabulkannya doa adalah bersikap baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Hadis ini tidak saya terjemah karena memang sudah pernah saya sampaikan mengenai kisah seorang tabi'in bernama Uwais bin Amir. Tapi untuk mengingatkan kembali saya kutip hadis ini dan saya bacakan. An Usair bin Jabir qala, dari Usair bin Jabir berkata, karena Umar bin Khattab, keadaan Umar bin Khattab, idza ata alaihi, apabila datang kepadanya amdadu ahlil Yaman, rombongan dari penduduk Yaman, sa'alahum, Khalifah Umar selalu bertanya, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Jadi Umar bin Khattab itu kalau ada rombongan jamaah haji atau umroh dari Yaman ziarah ke Madinah, selalu mempertanyakan orang bernama Uwais bin Amir. Hatta ata ala Uwais. Nah, sehingga pada suatu hari Uwais itu muncul. Lalu oleh Khalifah Umar ditanya, diinterogasi lah. Faqala anta Uwais bin Amir? Kamu bernama Uwais bin Amir? Qala, ia menjawab, na'am, benar. Qala, kata Umar, min muradin summa min qaranin. Kamu dari turunan Murad, dari sonohnya dari turunan Qaran? Qala, ia menjawab, na'am, ya. Qala, pakana bika barasun? Kamu pernah punya penyakit kusta? Pabara'ta minhu, dan kamu telah sembuh darinya. Illa maudi'a dirhamin, kecuali ada tapak, ada bekas sebesar dirham. Qala, na'am, benar. Qala, kata Umar, laka walidatun, kamu punya ibu? Nah, ini pertanyaan yang aneh. Memang ada manusia lahir dari batu? Kamu punya ibu? Yang tidak punya ibu hanya Nabi Adam. Nabi Isa punya ibu, tapi tidak punya bapak. Tetapi di dalam kitab Ibrani, di dalam perjanjian baru, dalam keyakinan kaum Kristen, ada lagi manusia yang lebih aneh. Namanya Melkisedek. Bukan Sidik. Melkisedek. Juga bukan saudaranya Rashid Sidek, juara badminton dari Malaysia dulu. Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, juga raja Salem, raja damai sejahtera. Gitu kan disebutnya. Ia tidak berbapak, ya, tidak beribu, tidak bersilsilah. Tidak bersilsilah teh kaluhur teu sirungan ka handap teu akaran. Tidak ada kakek nenek ke bawah, tidak ada anak cucu, cicit dan seterusnya. Hidup harinya tiada berawal, hidupnya tiada berkesudahan. Kidam baho, berarti sejajar dengan Allah.
Itu ada di kitab Ibrani pasal 7 ayat 2 dan 3. Perjanjian baru. Artinya sebenarnya dalam keyakinan Kristen itu ada manusia yang lebih hebat daripada Nabi Isa. Makanya Allah mempertanyakan kan di surat Ali Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Penciptaan Adam dengan Isa itu sama, dua-duanya dari tanah. Ayat itu sebenarnya mengingatkan mereka kaum Nasrani, kalau Nabi Isa dianggap anak Allah itu hanya karena tidak punya bapak, ada yang lebih aneh. Adam itu bukan hanya tidak berbapak, tapi juga tidak beribu. Malah di kitab mereka ada yang lebih aneh lagi. Gitu. Nabi Adam masih bersilsilah ke bawah, termasuk kita di dalamnya. Melkisedek mah tidak bersilsilah. Harinya tiada berawal, hidupnya tiada berkesudahan. Tapi kenapa yang satu ini juga tidak kemudian dianggap oleh mereka sebagai anak Allah? Nah, kalau ini pertanyaan Umar itu aneh. Laka walidatun, kamu punya ibu? Qala na'am, nyamuhun atuh. Pertanyaannya memang ada terkait dengan pernyataan Nabi. Kenapa Umar bertanya begitu kepada Uwais? Lalu menjelaskan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Begini pernyataan Nabi itu, ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir, orang bernama Uwais bin Amir, ma'amda di ahli Yaman, bersama rombongan dari penduduk Yaman. Min Murodin, ia berasal dari keturunan Murod, summa min Qoronin, dari sonohnya dari turunan Qoron. Kana bihi barasun, ia pernah menderita penyakit kusta, fabarra'a minhu, ia sembuh dari penyakit itu, illa maudi'a dirhamin, kecuali ada tapak sebesar dirham. Nah, ini pernyataan Nabi, makanya oleh Umar diyakinkan, dicocokkan apa yang dinyatakan oleh Nabi itu dengan orang yang diketemukan ini, yang mengaku bernama Uwais bin Amir ini. Dan Nabi jelas tidak pernah bertemu dengan Uwais ini. Karena dia termasuk tabi'in, orang yang hanya bertemu dengan sahabat, tidak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi menyatakan akan datang orang bernama ini dengan identitasnya seperti ini. Ini termasuk min alamatin nubuwah, tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir Nabi menyatakan lahu walidatun. Uwais itu punya ibu. Nah, karena ada kalimat Uwais itu punya ibu, makanya Umar bertanya, kamu punya ibu? Terus apa kelebihannya? Huwa, dia itu biha, kepada ibunya, barun, berbuat baik, berbakti kepada ibunya. Lalu kelebihan kalau berbakti kepada ibunya apa? Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah, kalau ia berdoa memohon kepada Allah, la abarrahu, pasti Allah mengabulkannya. Oleh sebab itu kata Nabi, fa inistata'ata, jika kau mau ayastaghfirulaka, untuk memintakan ampunan buat kamu, fa'al, maka lakukanlah. Jadi kata Nabi, Uwais ini manusia istimewa. Setiap kali berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Rahasianya apa? Dia punya ibu. Ia kepada ibunya berbakti. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini juga bisa jadi penunjang kita menjadi manusia yang doanya diijabah. Dan Nabi menganjurkan kalau kamu mau dimintakan ampunan kepada Uwais, mintalah. Maka Umar pun kemudian melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Pastagfirli, Uwais, tolong dong mintakan ampunan buat aku. Pastagfarolahu, maka Uwais pun beristighfar buat Umar. Padahal kita tahu Umar bin Khattab itu kan termasuk seorang tokoh sahabat Nabi yang juga termasuk al-ashrah, 10 sahabat yang sudah dicalonkan oleh Nabi
calon penghuni surga. Tapi ketika Uwais datang, memintakan diri untuk dimintakan ampunan kepada Uwais. Dan saya yakin hadis ini tidak hanya untuk Uwais bin Amir, tapi bisa bagi siapapun. Selama ia berbakti kepada orang tuanya, maka insya Allah doanya mustajab. Abdi mah Ustaz, gaduh pun biang pun bapak tayaku baong. Kunaon diajak kana Quran sunnah teh hararese. Atuh da cek sim kuring teh pas pantes teh terek nuturkeun kumaha. Nah Ustaz kumaha urangna ge cantik kabitaeun. Nyariosna wis gak kitu cenah. Ka indung nyebut baong. Yang terakhir, di antara sekian banyak yang bisa menunjang dikabulnya doa adalah apik dalam hal makan minum. Tidak sembarangan. Kita kadang-kadang sekarang ini agak susah ya, kalau masuk ke rumah makan, ke warung. Tapi yang jelas kalau kita apik untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang haram, bahkan lebih jauhnya kalau kita apik menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat, yang ragu, meragukan, itu juga insya Allah akan menjadi pendukung bagi dikabulnya doa kita. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas qala berkata, talaitu hadhil ayata, saya membaca ayat ini. Qala Nabi, Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu, makanlah. Ini kalaupun perintah Pak, makan itu jatuhnya bukan wajib, tapi mubah. Jangan karena mentang-mentang perintah terus dianggap dahar teh wajib, bukan. Kalau mentah dahar doraka. Mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Dua aspek yang harus diperhatikan, aspek hukumnya itu halal, dan aspek kualitas makanan thayyiban, yang thayyib. Ya, di Indonesia sekarang ini masih banyak Pak, jangankan berpikir yang halal thayyibannya. Sebab yang masih disebut Pak sejahtera, prasejahtera teh sebelah mana prasejarah? Katanya salah satu indikasinya itu dia bisa makan sehari satu kali. Hanya bisa makan sehari sekali. Yang kedua indikasinya itu sekarang bisa makan, berpikir untuk besok bisa makan enggak. Kemudian yang ketiga, rumahnya tidak ditembok, tanah. Di Quran ada kan miskinan da matrobah. Jadi orang miskin yang dekat dengan tanah. Rumahnya dindingnya tanah, lantainya juga tanah, tidurnya di tanah, nerima tamu juga di tanah, makan juga di tanah. Itu yang disebut da matrobah. Di kita jumlahnya masih banyak. Katanya sekitar berapa ya? 18 jutaan laki. Banyak kan di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu. Orang-orang yang berebut dengan sapi. Ketika ada makanan basi dilempar ke sana, mereka berebut dengan sapi. Ada sate basi dimakan juga oleh sapi. Padahal sate itu sate sapi. Jadi sapi makan sapi. Di satu pihak ada orang yang berpikirnya itu hari ini saya makan di mana, dengan apa. Yang lain mah mikirnya itu besok masih bisa makan enggak. Padahal yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu harus diperhatikan dua aspek, halalan, thayyiban. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Berdirilah Sa'd bin Abi Waqqas. Seorang sahabat yang konon kabarnya ya makamnya itu ada di Guangzhou, di Cina. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang berdakwah sampai ke Cina. Faqala, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ud'ullah, tolong doakan kepada Allah, ayyaj'alani
untuk menjadikan aku mustajabat da'wat, orang yang doanya dikabul, diijabah. Rasulullah doakan saya agar saya menjadi orang yang diijabah doa. Padahal sebenarnya saat ini kan sudah termasuk orang yang didoakan oleh Nabi menjadi manusia yang doanya diijabah, Pak. Kan ada sahabat yang didoakan khususnya oleh Nabi itu. Kalau Ibnu Abbas misalnya didoakan dengan doa Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang paham betul soal agama. Abu Hurairah didoakan oleh Nabi agar hafal dengan hadis-hadis Nabi. Sehingga Abu Hurairah itu walaupun hanya gaul dengan Nabi sekitar 3 tahun, tapi hadis yang kita terima dari Abu Hurairah lebih dari 5.000 hadis. Padahal Abu Bakar yang bergaul dengan Nabi sejak Muhammad diangkat Nabi sampai Nabi wafat, hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar hanya sekitar 500 hadis. Tapi dari Abu Hurairah lebih dari 5.000 hadis. Karena memang Abu Hurairah spesial didoakan oleh Nabi sebagai orang yang hafal dengan hadis-hadis Nabi. Terus ada Anas bin Malik yang ketika dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi itu dalam keadaan miskin, yatim, sudah tidak beranak, berbapak. Jadi nitipkan ke Rasulullah teh ya otaknya, ya hatinya, ya perutnya. Makanya Anas tuh lama membantu keluarga Nabi. Nabi ingat kalau Ibnu Abbas berdoa karena memang pernah menyediakan air buat Rasulullah cebok dan wudu. Kalau Anas bin Malik didoakan karena Rasulullah melihat kerajinannya membantu keluarga Nabi, kemudian Nabi ingat bahwa dia adalah yatim dan miskin, maka oleh Nabi didoakan Allahumma kathir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, anak ini jadikan orang yang banyak hartanya, banyak anaknya. Dan doa Nabi dikabul. Anas itu tercatat anaknya 99. Saya tidak tahu dari berapa. Yang jelas putranya itu 99, bahkan ada riwayat yang menyebutkan cepek 100. Tercipta apa tilu kelasin itu yang menikah kolak mah. Tinggal ada harga di absen. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan oleh Nabi dengan doa yang berbunyi Allahumma ajib da'wata Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkan doa Sa'ad apabila ia berdoa. Jasanya apa kebaikannya? Ketika Nabi pertama kali datang di Madinah waktu hijrah, nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini begitu berbaring di tempat tidur, ingat, wah, Rasulullah baru malam ini tiba di Madinah. Padahal di Madinah banyak orang kafir, banyak Yahudi yang membenci Nabi. Bagaimana kalau ada orang berniat buruk kepada Nabi? Maka Sa'ad bangun lagi dari tempat tidurnya, kemudian menghunus pedangnya, kemudian ia meronda mengelilingi rumah Abu Ayyub semalaman itu. Rupanya derap kaki Sa'ad didengar oleh Nabi dari kamar. Nabi bertanya, siapa itu? Ana Sa'dun ya Rasulullah. Saya Sa'ad Rasulullah. Ngapain Ad? Kata Sa'ad, khiftu ala nafsika fakharajtu li ahrusaka. Saya khawatir dengan keselamatan engkau, keselamatan Anda ya Rasulullah. Saya keluar li ahrusaka untuk menjaga engkau. Meronda. Sahabat lain nggak ada yang terinspirasi untuk melakukan kecuali Sa'ad. Rupanya Rasulullah merasa sangat berterima kasih, maka Rasulullah mendoakannya. Ya Allah, kalau Sa'ad berdoa, kabulkanlah doanya. Di sini masih minta juga kepada Nabi itu. Rasulullah doakan saya agar menjadi manusia yang diijabah doa. Kata Nabi apa? Ya Sa'adu, wahai Sa'ad, atib mat'amaka. Atib mat'amaka itu maksudnya apiklah dalam urusan makan kamu. Takun kamu akan jadi mustajabat da'wat, manusia yang diijabah doanya. Walladzi nafsi Muhammadin, demi diri Muhammad
Biyadihi, ada di tangan kekuasaan Allah. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yakdifu luqmatal harama, memasukkan, yukdafa di sini melemparkan sesuap makanan yang haram, fi jaufihi, ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima doanya seberapa hari? 40 hari 40 malam. Pantesan ya istighosah kubro, pikir nasional. Jangan-jangan belum diijabah karena mungkin yang berdoanya masih belum apik dahar. Ya. Apalagi di sana ada koruptor. Waduh. Wa ayyuma abdin, dan siapapun hamba seseorang, nabatat lahmuhu, yang tumbuh dagingnya, uratnya, kulitnya, tulangnya, minas suhti, dari barang haram, wariba, dan riba, pannaru aula, maka nerakalah yang paling pantas. Maksudnya paling pantas untuk membakar dirinya. Jadi ternyata ada banyak, kalau dibilang syarat juga sebenarnya boleh, tapi paling tidak inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi